Setelah itu, para bandit masih dibawa satu persatu oleh para petualang ke guild di kota sampai malam hari. BTW ini nama kotanya Horizon ya, aku lupa nyebut di part kemarin guys. Lalu Ren dan Kanade dipanggil ke guild petualang untuk diberikan hadiah yang sangat besar. Peringkat petualang Ren kini sudah naik ke E-rank karena kontribusinya dalam pemusnahan grup bandit. Lalu Ren dan Kanade berbelanja perlengkapan dan juga makan di restoran yang cukup mewah. Ren ingin memberikan Kanade kebahagiaan karena telah membantunya untuk menangkap para bandit. Tapi ketika mereka ingin menyewa salah satu penginapan di kota, ibu resepsionis mengatakan bahwa di sana hanya tersisa satu kamar aja ya. Awalnya Ren menolak dan ingin mencari penginapan lain, tapi ibu resepsionis memaksa Ren dan Kanade untuk memesan satu kamar tersebut. Ibu resepsionis ini tahu bahwa Ren pasti akan bersenang-senang melakukan kegiatan malam dengan perempuan. Tapi ya sebenarnya Ren bukan lelaki yang seperti itu gitu kan. Seorang laki-laki tidak boleh tidur sekamar dengan gadis karena bisa menimbulkan suasana dan aktivitas panas di tempat tidur ya. Jadi Ren ingin Kanade tidur di kamar ini sendirian dan dia akan tidur di tempat lain. Tapi Kanade tidak ingin berpisah dengan Ren. Dia tidak keberatan jika tidur bersamanya di sini gitu kan. Kanade juga merasa bahagia karena mendapatkan kamar yang lumayan mewah seperti ini. Kanade merasa sedikit malu karena sekamar dengan lelaki yang baru dia kenali selama beberapa hari. Tapi Kanade yakin bahwa Ren tidak akan melakukan aktivitas panas di kasur bersamanya. Lalu Ren akhirnya menerima permohonan Kanade. 野宿はやめる。ちゃんとここで寝るよ。本当？ああ。お人よしなのか世間知らずなのか。着替えの時は後ろを向いててほしいな。分かってるから。Pada tengah malam, Kanade belum tidur karena masih memandangi Ren yang sangat menarik perhatiannya. Di dunia ini ada banyak ras terkuat dan ras kucing adalah salah satunya. Sebelum bertemu dengan Ren, banyak orang yang mengincar Kanade karena ras kucing sudah langka daripada ras terkuat lainnya. Mereka hanya ingin memperalat Kanade di sebuah party demi uang, egois, dan juga gelar kehormatan. Tapi ketika Kanade bertemu dengan Ren, dia merasa bahagia karena Ren bukan orang yang seperti Kanade temui sebelumnya. Ren memperlakukan Kanade seperti gadis biasa, tidak memperdulikan rasnya, dan Ren itu bisa mengobrol dengan banyak topik dengan Kanade. Karena hal itu, hati Kanade jadi tertarik dengan Ren. Dia juga berpikir bahwa Ren pasti masih merasa sakit hati ketika berkelana sendirian karena sudah dibuang oleh para pahlawan. Jadi Kanade ingin terus menemani Ren sampai kapanpun. Dia ingin menyembuhkan luka batin Ren dan ingin membuatnya selalu tersenyum. Seminggu telah berlalu, Natalie memanggil Ren dan Kanade untuk memberitahu kabar yang sedang ramai dibicarakan oleh para petualang. Natalie mengatakan bahwa ada satu orang yang selalu membuat kekacauan di sebuah jembatan penghubung kota Horizon dengan kota atau benua lainnya. Dia selalu menantang siapapun yang melewati jembatan ini dan tiba-tiba menghentikan pertarungannya jika dia sudah puas. Semua orang yang diajak bertarung itu tidak ada yang mati dan hanya menderita luka-luka saja. Jadi Natalie ini meminta Ren dan Kanade untuk menyelesaikan quest tingkat tinggi ini. Mereka akan diberikan hadiah sangat besar oleh guild jika mereka berhasil mengusir orang yang membuat kekacauan tersebut. Quest ini juga akan diperebutkan oleh para petualang lain. Jadi siapapun yang cepat mengalahkan target, dia atau mereka akan mendapat hadiah tersebut. Lalu Ren segera menerimanya karena dia juga membutuhkan uang lagi untuk mengisi tabungannya kembali. Setelah itu Ren dan Kanade segera ke jembatan kota Horizon dan menunggu sampai orang ditargetkan muncul di depan mereka. Ren sudah mencari informasi kepada orang-orang yang sudah bertemu dengan sosok pengacau di jembatan ini. Tapi sayangnya mereka tidak ada yang menanggapi pertanyaan Ren ya. Tak lama kemudian datanglah salah satu ras naga yang ternyata dia adalah seorang gadis berusia 15 tahun bernama Tania. Istriku guys. Tania mengatakan bahwa dirinya sedang latihan memperkuat diri di jembatan ini.
Jadi dia itu selalu menantang orang-orang yang lewat di sini gitu kan. Lalu Kanade menjelaskan kepada Ren bahwa ras naga merupakan ras terkuat juga. Setiap mereka memasuki usia remaja, pasti memiliki tradisi untuk latihan memperkuat diri dengan cara berpetualang seperti ini. Tanya mengatakan bahwa dia akan melawan Ren dan Kanade sekaligus. Ini adalah lawan yang cocok karena ras kucing termasuk ras yang terkuat juga. Lalu pertempuran dimulai. 私の自慢の尻尾が怒ったよ。Untungnya Ren dan Kanade berhasil selamat dari serangan luar biasa milik Tanya. Sebelumnya mereka bisa menghindari serangan tersebut berkat kerjasama pijakan kaki mereka. Lalu Ren meminta Kanade untuk mengulur waktu sebentar. Ren ingin menggunakan cara lain untuk mengalahkan Tanya. Ren merasakan ada hewan lain di sekitar sini yang memiliki efek tertentu. Setelah Ren menemukan hewan tersebut, dia langsung menjinakkannya dan mulai menjalankan strategi yang cukup cerdas. Ternyata burung itu memiliki efek lumpuh sementara waktu. Siapapun yang terkena efek ini akan merasakan sensasi kesemutan di seluruh tubuh. Karena hal ini Tanya mengakui kekalahannya kepada Ren. Dan Kanade sangat senang karena bisa menyelesaikan quest ini ya. Lalu Ren mengatakan bahwa Tanya harus ikut dengan Ren sekarang dan berjanji untuk tidak latihan dengan cara seperti ini. Ren tidak akan menjual Tanya kepada manusia, tapi dia hanya ingin mengobrol dengan Tanya. 嫌だって言ったらどうしようか。困った。いい子に言ってるでしょ。もうレインを困らせちゃダメでしょ。悪い子にはこうだよ。 Setelah itu Ren dan Kanade melaporkan quest ini kepada Natalie. Ren juga berbohong kepada Natalie bahwa dia telah memaksa orang yang mengacau di jembatan untuk tidak berbuat kejahatan lagi. Lalu Natalie berterima kasih dan akan memberikan hadiah setelah pengecekan ke jembatan secara langsung. Natalie juga bertanya kepada Ren, itu gadis siapa ya? Dia punya ekor, punya tanduk, loh jangan-jangan dia ras naga gitu. Setelah itu Ren mengajak Tanya ke hutan sekitar kota Horizon. Ren mengatakan bahwa Tanya terlalu gegabah untuk mengungkapkan identitasnya. Jika pihak guild dan orang-orang tahu pengacau di jembatan itu adalah Tanya, pasti akan menimbulkan keributan kembali. Tanya meminta maaf karena kecerobohannya membuat Ren dan Kanade kerepotan. Lalu Ren menyuruh Tanya untuk pergi dari sini dan mencari tempat latihan yang lain. Tapi tiba-tiba hati Tanya luluh karena Ren tidak menangkapnya dan membiarkannya begitu saja. Padahal Tanya sudah membuat kekacauan sebelumnya. Oleh karena itu, Tanya memutuskan untuk ikut bersama dengan Ren dan Kanade. Tanya juga menawarkan dirinya untuk membuat kontrak dengan Ren. Dengan begitu, Tanya bisa menjalani latihan dan berpetualang sebagai ras naga terkuat. Setelah mendengar hal itu, Ren tidak menyangka bahwa dirinya bisa membuat kontrak dengan ras naga. Kanade juga tidak keberatan jika Tanya menjadi salah satu pengikut Ren. Ya, walaupun Kanade ini merasa sedikit cemburu gitu kan sama Tanya. Kotae yo. Nanji no nama? Tanya. Kibou wo kokoro ni, chikara wo kono te ni, aratana keiyaku wo musubi, koko ni Enishi o tsukuru. 俺は一生分の運を使ってしまった気がする。 Kontrak berhasil dibuat. Ini hokinya Ren digunain dong seumur hidup anjir sekali. Ren ini juga bingung kenapa Tanya itu tidak dikenali oleh orang-orang yang sudah dia kalahkan sebelumnya. Lalu Tanya menjawab bahwa mereka tidak berani mengungkap identitas Tanya ke publik. Harga diri mereka itu sudah jatuh karena mereka kalah melawan seorang gadis gitu. Lalu Tanya ini juga sempat godain Ren ya. Dan hal ini membuat Kanade semakin cemburu gitu kan. Bahkan mereka juga berantem akibat memperebutkan Ren di penginapan.
あら、何？嫉妬？これからよろしくね、ご主人様。ダメ！ケチ！ダメんだろ、ダメ！ケチったら私がレイの顔見ながら寝るの。いいじゃない、譲りなさいよ。Di sisi lain, party para pahlawan semakin terpuruk karena mereka tidak bisa membunuh monster apapun akhir-akhir ini. Mereka tidak bisa membaca pergerakan monster, juga memiliki banyak barang yang harus dibawa. Dulu, bagian menganalisa area dan membawa barang-barang adalah tugas Ren, tapi mereka baru menyadarinya sekarang. Tanpa Ren, mereka tidak bisa melakukan apapun. Jadi Arios mengatakan bahwa Ren harus dipaksa kembali ke party ini lagi hanya untuk diperalat saja. Setelah para pahlawan mencapai tujuannya, Ren akan dibuang lagi karena tidak memiliki kontribusi bertarung dan tidak layak mendapat sesuatu yang istimewa. 迷いの森を攻略したらまた捨てればいい。何、あいつはバカがつくほどのお人よしだ。